Hai Hadokers, balik lagi sama Rani Sutari di Pillow Talk. Seperti biasa, setiap hari Kamis malam kita akan berintimate ria dari jam 9 sampai jam 11. 2 jam kita ngobrolin hal yang seru-seru pastinya. Dan malam hari ini aku pengen berterima kasih banyak untuk Swiss Bell in TB Simatupang yang meminjamkan Premier Suite-nya. Dan malam ini seperti minggu lalu aku masih ngobrol-ngobrol sama Mas Aji Santoso Putro. Soalnya minggu lalu tuh kita obrolnya seru banget sih Mas, jujur. Karena kan kemarin kita di tanggal 10 Oktober itu juga sudah merayakan World Mental Health Day. Ini nih kita masih sebenarnya masih ngebahas mengenai gimana caranya ya membuat diri kita secara mental itu lebih kuat, lebih resilient gitu kan. Karena kan di minggu lalu Mas Aji bilang bahwa yang namanya kesehatan mental itu sebenarnya it's a whole thing gitu. Jadi bukan cuma fisik kita yang kuat dan sehat, tapi mental juga harus kuat dan sehat, begitu Hadokers. Tapi Mas Aji kan kemarin kita udah sempat ngebahas gitu tentang gimana caranya membuat si mental health ini lebih kuat atau lebih sehat adalah dengan membedakan thinking mind dan juga awareness mind. Benar. Kita harus lebih mindful. Kata Mas Aji kan gitu, ya kan? Kita harus take a step back, take a pause moment, benar kan kata Mas Aji gitu. Nah, supaya kita bisa lebih mengambil sikap atau merespon suatu kejadian di hidup tuh lebih lebih clear lagi with a clear mind and clear heart. Tapi Mas Aji sebenarnya jujur, aku tuh pengen banget nanya hal ini. Mengenai diri aku, millennials dan juga Gen Z gitu kamu kan. termasuk millennials. Aku millennials. Kelihatannya Gen Z kan. Nah, Mas Aji kan soalnya banyak banget nih, apalagi akhir-akhir ini juga yang sedang bergulir gitu di social media. Kenapa sih Gen Z ini lemah gitu, dibilang Gen Z itu lemah, dikit-dikit mental health, dikit-dikit resign dari kerjaan, baru putus dikit sama pacar baper. Sementara katanya millennial sama boomers nih ibaratnya kayak kena pelatihan militer zaman dulunya. Kayaknya kuat banget gitu mentalnya. Emang iya ya Mas Aji? Soalnya Mas Aji kemarin juga aku lihat sempat kayak ada komentar gitu ya kalau nggak salah di Twitter. Gimana nih Mas Aji? Iya, karena kemarin kan ada keramaian, keributan netizen di Twitter ya. Dan respon saya sih karena setiap generasi ya, entah itu gen boomers, dan ada satu generasi yang jarang disebut adalah generasi X sebenarnya. Oh betul. Millennials itu Y, and then yang sering kali diomongin macam-macam kan yang generasi Z ya, Gen Z ya. Gen Z. Nah, setiap generasi punya ego generasi. Oh, apa itu ego generasi? Iya, merasa generasinya paling oke, generasinya paling hebat. Millennials the best lah gitu kan. Iya, demikian juga generasi boomers juga merasa ya paling hebat, paling oke. Tapi di sisi lain ketika terus menyikapi generasi yang lain, kayak misal generasi milenial, generasi boomers menyikapi atau komentar terhadap Gen Z, ya terus jadi merendahkan Gen Z kan. Betul. Tapi di sisi lain Gen Z juga punya ego. Enggak gitu kok, Gen Z itu juga keren gitu. Boomers saja yang kolot gitu ya, yang kuno dan sebagainya. Ketinggalan zaman gitu kan. Iya. Dan kalau ngomongin tentang konflik ya tadi kan ego ya. Padahal sebenarnya setiap generasi ini kan sebenarnya saling memengaruhi. Bahkan sebenarnya ada satu hal, ini ya ada kaitannya dengan mindfulness ya. The other is you. Apa tuh maksudnya? The other is you. The other person is you. Oh, jadi kita kayak menjadi cerminan dari orang lain gitu atau gimana? Generasi yang kita anggap berbeda sebenarnya adalah ya diri kita. Oh gitu. Misal contoh kayak generasi boomers gitu atau orang tuanya Gen Z ini kan mengapa generasi Gen Z ini lemah atau mungkin dikit-dikit healing atau dikit-dikit mental health gitu. Padahal mereka Gen Z ini punya karakter seperti itu. Sebenarnya kan juga sebagian karena pola asuh. Betul. Didikan dari orang tuanya dari juga. Orang tuanya, di mana orang tuanya adalah Gen boomers gitu. Atau Gen Y gitu. Jadi ya the other is you. Kita perlu pemahaman ini supaya meredakan konflik aja gitu. Benar juga sih. Sebenarnya yang namanya friction gitu atau gesekan itu kan akan selalu ada tuh ya kan. Nggak usah antara kita sama generasi kita sebelumnya ya kan. Sama mungkin teman-teman di sekantor aja yang bedanya mungkin cuma 3-4 tahun aja itu pasti ada gesekan. Apalagi kita dengan mungkin yang paling dekat contohnya adalah sama orang tua kita sendiri.
Iya nggak sih gitu kan, punya banyak yang perbedaan pandangan atau pikiran atau mungkin persepsi. Gimana sih sebenarnya Mas Aji untuk menangani konflik ini, karena ya kan hubungan kita paling dekat sama keluarga ya udah pasti sama ya orang kakak, tua, adik, orang tua, pastinya kan gitu Mas Aji. Ada dua hal ya yang mungkin perlu kita upayakan supaya kan kita sama-sama nggak mau konflik lah gitu. Betul. Meredakan konflik. Ada dua hal. Pertama adalah we need understanding. Yang berarti kalau misal hard rockers ngobrol dengan orang tuanya gitu, apalagi ngomongin tentang mental health gitu, ya aku cemas gitu atau aku misal khawatir atau aku sedih, mungkin orang tua atau parents akan cenderung apaan sih, udahlah pokoknya tabah aja, atau kamu kurang berdoa nak, gitu dekatkan dirimu ke pencipta atau pertebal iman, atau mungkin kamu kurang bersyukur gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini perlu understanding dalam arti gini, Gen Z perlu memahami kenapa generasi yang lebih tua bersikap seperti itu. Karena ya kembali lagi dulu lingkungan itu informasi tidak semeluap sekarang kan. Betul. Dulu pengetahuan tentang kesehatan mental belum seramai sebanyak sekarang. Sehingga generasi senior, bukan generasi milenial tapi generasi kolonial gitu. Kolonial loh. Itu adalah orang-orang yang memang kekurangan informasi, sehingga sifatnya cenderung abai terhadap kesehatan mental. Nah, di satu sisi kalau memang kita di sisi yang generasi senior perlu understand memahami bahwa Gen Z sekarang ini kan terpapar tsunami informasi bahkan. Setuju aku. Banyak banget informasi yang bukan cuma meluap gitu ya, tapi kadang-kadang informasinya juga banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, tidak perlu tidak kita butuhkan, tiba-tiba kayak ini kok ada apa ini, klik lagi open new tab dan sebagainya. Dan itu loh kok tiba-tiba malah baca berita yang itu gitu. Padahal nah karena itulah sehingga berakibat Gen Z cenderung lebay terhadap kesehatan mental. Betul. Terjadi self diagnose. Betul. Aku juga pengen nanya itu tuh by the way. Kenapa banyak banget yang suka self diagnose gitu loh? Padahal kan sebenarnya setauku ketika kita merasa ada kesulitan, kesusahan atau mungkin punya kesehatan mental yang terganggu, bukannya harusnya datang ke praktisi yang memang benar, entah itu dokter dan lain-lain gitu. Tapi kenapa sering banget self diagnose sih? Jadi yang abai tadi kan nggak sehat ya. Generasi tua itu nggak sehat kalau abai, tapi lebay, dikit-dikit mental health atau dikit-dikit self diagnose itu juga nggak sehat. Sebagian yang self diagnose, nggak semuanya sih, sebagian yang self diagnose dan terus ngomongin di sosial media bahwa aku begini, aku begitu, mungkin dia sebenarnya membutuhkan perhatian. Jadi kan ulah netizen ini kan sebagian ada yang seek attention through that way gitu, melalui dengan melabeli diri seperti ini untuk seek attention. Ada juga yang seek attentionnya ya mungkin bikin keributan gitu, sehingga ya begitulah. Karena memang sekarang ini kan mungkin cukup banyak orang yang merasa kurang diperhatikan, dan itu rootnya sebenarnya karena diri kita sendiri kurang memperhatikan diri sendiri gitu. Jadi kita menjadi asing dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya root cause-nya malah kita yang nggak terlalu perhatian sama diri sendiri. Akhirnya malah keluarnya kita mencari perhatian dari orang lain untuk mendapatkan asupan perhatian ini. Karena kita kekurangan amunisi atau kekurangan itu ya kan, sehingga kita menuntut orang lain untuk memperhatikan kita, dan menuntut berlebihan itu jadi ekspresinya jadi aneh-aneh. Jadi aneh-aneh, benar. Tapi kan sebenarnya ini jadi kontradiktif nih Mas Aji. Soalnya kan tadi kita udah bilang tsunami informasi untuk terlebih lagi Gen Z gitu. Sebenarnya mereka udah punya banyak banget ibaratnya amunisinya. Tapi kok mereka masih bisa lacking perhatian dari diri sendiri dan malah jadi mencari. Too much information itu kan bisa jadi membingungkan ya. Jadi ada istilah
paralysis analysis kan. Jadi oh, I see. terjadi kayak ngehang gitu karena kebanyakan informasi kan. Iya. Kalau zaman dulu mungkin permasalahannya kita kekurangan informasi, tapi zaman sekarang bisa terjadi masalah itu karena too much information. Dan malah tadi ada analysis paralysis gitu ya. Jadi terlalu banyak informasinya, akhirnya yang diserap mungkin juga hanya dicomot-comot sebagian, dan terjadilah sih tadi self-diagnose lah, muncullah kegiatan yang aneh-aneh untuk menarik perhatian gitu ya. Dan karena terlalu banyak informasi, jadi analysis paralysis, jadi membentuk mental self-image ya. Jadi aku melihat diriku, aku memandang diriku dalam batas hanya satu image yang aku punya gitu. Dan self diagnosis itu mendukung untuk membentuk self image itu. Ya, padahal kan self image itu belum tentu benar. Iya. Nah ini gimana juga, ini menarik nih, soalnya self image ini kadang-kadang kita bentuk sendiri ya kan, terus kita mau mempersepsikan diri kita seperti ABC gitu, padahal yang dilihat orang luar adalah DEF. Iya, benar. Gimana tuh Mas Aji? Nah ini menarik obrolan ini karena bisa kita ajak hard rockers untuk memahami juga soal self love. Iya. Dan ada kaitannya dengan episode lalu, yaitu awareness mind sama thinking mind ya. Thinking mind akan membentuk self image atau mental self image. Oke. Ada mental self image yang negatif, sehingga membenci diri sendiri. Ada mental self image yang positif, yang menjadi self love atau loving ourselves. Oke. Di mana itu masih di thinking mind. Oke, jadi ini masih thinking mind masih ya. Thinking mind. Nah, self love dalam arti mengubah mental self image negatif menjadi mental self image positif. Itu menjadi satu progres tersendiri. Oke, nggak apa-apa kalau memang berprogres seperti itu. Tapi hati-hati, self love itu menjadi selfish. Nah, kebanyakan gitu ya. Dari self love akhirnya jadi kayak mengagung-agungkan diri sendiri, lama-lama jadi selfish. Jadi NPD jangan jadi narcissistic. Sehingga mental self image yang positif ini juga sebenarnya belum sepenuhnya oke. Terus gimana dong yang oke? Kita perlu berlatih awareness mind, di mana kita berlatih untuk meragukan atau melampaui mental self image negatif maupun yang positif. Karena segala sesuatu mental self image yang dibentuk oleh thinking mind is not our true self. Yes. Jadi to find out our true self sebenarnya harus bring our that mental self image itu justru di awareness gitu ya. Iya, atau untuk kita bisa menemukan our true self, kita perlu letting go our mental self image. Oh, jadi image yang kita punya tentang diri kita, entah itu positif, entah itu negatif maupun positif ya. Justru kita harus let go. Iya. Aduh, aku jadi pusing gimana? karena itu kan hanya sangat terbatas. Iya, itu ibaratnya kita yang melabeli diri kita sendiri seperti ini. Dan labeling itu kan berdasarkan data memori kita, berdasarkan pengalaman masa lalu kita gitu. Iya. Atau misal sesimpel mungkin contohnya biar lebih mudah dipahami, mental self image aku adalah orang yang pakai kacamata gitu. Tapi ketika aku lepas kacamataku, diriku masih ada nggak? Masih juga, kan? masih menjadi Mas Aji gitu ya. Iya, sehingga mental self image ini sebenarnya adalah ego kan. Dan diri kita nggak sebatas ego itu. Iya. Agree. Oh, wow. Jadi sebenarnya ini kayak gimana caranya find our true self juga sebenarnya adalah dengan let go juga ya, Mas. Iya, dan itu jadi langkah selanjutnya dari self love. Self love. Jadi justru ketika kamu self love, justru kamu harus let go biar mendapatkan your true image, your true self. Yeah. Wow, not image but true self. Iya. Kalau image itu kan baru apa yang kita pikirkan di thinking mind. Yeah. Ini sudah one step ahead, one level above gitu ya. Jadi awareness. Dan pemahaman ini mungkin generasi boomers X and Y, mungkin bahkan Gen Z juga mungkin nggak sampai sejauh itu memahami. Iya. Wow. Oke, stepnya terus kayak gimana nih Mas Aji? Jadi kalau tadi sudah let go gitu ya, untuk mendapatkan our true self gitu, bukan cuma image yang kita bentuk untuk diri kita. Terus apa lagi tuh step setelah let go? Terus apa?
Jadi obrolannya dari generasi ke self love ya, lebih ke letting go our image ya, self image ya. Jadi ketika kita menyadari image self image itu atau mental self image, entah itu yang negatif maupun yang positif, maka kita menjadi berjarak dan ya seperti episode sebelumnya, ketika kita menyadari sesuatu, berarti kita bukanlah sesuatu itu. Ketika kita menyadari mental self image negatif kita, mental self image positif kita, berarti kita bukanlah self image tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, lalu siapa diri kita? Ya, diri kita adalah awareness itu, diri kita adalah presence, diri kita adalah stillness itu, di mana tidak bisa didefinisikan bahwa aku adalah begini, aku adalah begitu, karena our true self is presence. Oh my God. Ini yang kayaknya harus kita sadari bersama ya Mas Aji. Soalnya ini masih ada hubungannya balik lagi tadi sebenarnya ke generational gap tadi gitu. Tadi ada Gen XYZ ini mempunyai cara pandang, persepsi yang beda-beda gitu kan. Tapi yang paling penting mungkin salah satu jembatannya mungkin Mas Aji untuk bisa menyatukan, meredakan konflik dan gesekan aja. Biar rukun aja, biar nggak saling tuduh-tuduhan, kamu lebih lemah, aku lebih kuat gitu kan. Jadi salah satunya adalah untuk mengerti ini juga gitu ya. Iya, satu itu, yang kedua mungkin setiap konflik ya, nggak cuma generasi. Entah itu konflik antar rekan kerja tadi kamu bilang, atau konflik mungkin antar penggemar ini, penggemar itu, atau konflik antar komunitas ini, komunitas itu. Dari konflik antar individu sampai konflik antar negara, semuanya sebenarnya kan berawal dari fragmentation. Maksudnya gini, fragmentation itu aku beda dengan kamu, kita beda dengan mereka. Fragmentation, kita melihat kotak-kotakan gitu ya Mas ya. Tepat sekali, kita melihat orang lain itu berbeda dengan diri kita. Kelompokku berbeda dengan kelompoknya dia gitu. Fragmentation. Nah, sebenarnya untuk meruntuhkan fragmentation ini, yang perlu kita renungkan adalah, bisakah kita melihat bahwa orang lain itu adalah diriku? Karena ini sebenarnya kan kita satu keutuhan gitu. Ketika aku menyakitimu, sebenarnya aku menyakiti diriku sendiri. Ketika aku misal kembali ke obrolan generasi, ketika generasiku, aku ngejek generasi orang lain, generasi yang berbeda. Sebenarnya generasi yang berbeda itu adalah generasiku juga gitu. Makanya the other issue, kita meruntuhkan fragmentation itu, barulah kita bisa bicara soal perdamaian, entah itu perdamaian antar individu maupun perdamaian antar negara gitu. Iya. Wow. Jadi luas ya pembahasannya. Tapi aku suka banget nih, soalnya ternyata konflik itu kan memang terjadi tadi gitu. Ada pengkotak-kotakan. Kita selalu berpikir aku berbeda sama kamu. Selalu yang di-highlight adalah perbedaannya gitu kan. Padahal dan kita itu suka sekali dengan pengkotak-kotakan itu. Kenapa ya? Mungkin kita suka drama pada dasarnya. Karena ego kita, kembali lagi ke mental self image, membutuhkan gantungan, membutuhkan satu kategori untuk menguatkan ego. Dan ketika semakin kuat ego kita, kita akan melihat orang lain itu, istilah saya itu more otherness of other. Orang lain itu semakin lebih lain gitu, semakin berbeda, more otherness of other. Oh wow, jadi sebenarnya bisa dibilang itu kayak semacam template-nya kita ya, ingin membesarkan ego dan merasa ada gitu ya kan, nggak apa-apa, gue beda sama lo nih gitu dan lu beda sama gue gitu. Oh my God. Ternyata bukan cuma masalah persepsi, masalah informasi yang begitu memang banyak diterima sama generasi yang baru lah ya, generasi sekarang gitu. Tapi ternyata masalah itu juga ya, ada ego di sana yang dimana kayak ingin membedakan. Wow. Tapi Mas Aji,
ini gimana ya cara menjembatannya? Tadi kan Mas Aji bilang gitu, udah ada beberapa cara. Ngefek nggak sih dengan kita misalnya berkomunikasi lebih terbuka lagi? Kalau tadi kan kita memang generasi yang lebih dahulu harus lebih mengerti dengan generasi yang sekarang dan sebaliknya vice versa gitu ya. Tapi apa jembatannya gitu Mas Aji? Langkah paling simpel sebenarnya keterbukaan untuk ngobrol sih. Tetap ya ujung-ujungnya komunikasi. Communication is key. Mau apapun relationshipnya. Iya karena ya banyak permasalahan ya. Termasuk di negara Indonesia pun juga kelihatannya kurang ngobrol aja gitu. Masih ada perbedaan gitu kayak ya karena nggak tahu sisi yang lain itu seperti apa gitu. Yang beda itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Ya kurang ngobrol dan kita perlu banyakin ngobrol antar dua generasi yang berbeda, antar dua kelompok yang berbeda, ngobrol aja gitu. Dengan ngobrol akan terjalin jembatan. Nah, hanya saja nggak semudah itu kan ngobrol juga nanti pakai urat nanti ya kan tarik urat. Iya, makanya perlu keterbukaan dan kita melonggarkan ya. Kalau istilah saya kayak memahaminya kayak membuka kemungkinan bisa jadi sisi yang berbeda itu juga ada kebenarannya gitu. Oh, benar. Misalnya aku beda sama kamu gitu. Aku perlu punya mental, punya mindset bahwa kamu mungkin juga ada sisi benernya dan mungkin apa yang selama ini aku yakinin mungkin juga ada sisi salahnya juga sih. Iya. Jadi memang ada kesiapan secara mental dan emosional juga kalau we might be wrong and others might be right. Sebenarnya kan gitu ya Mas Aji ya. Iya, dan itu biasanya kan ada kaitannya dengan mental self image lagi. Kalau mental self image aku bener, kamu salah, ya akan terkunci di situ terus kan. Tapi kalau kita melatih awareness mind kita, kita bisa kayak melonggarkan attachment kita terhadap mental self image itu. Benar juga sih ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan awareness mind, kita justru lebih melepaskan attachment terhadap sesuatu yang harusnya kita anggap diri kita atau sesuatu yang kita anggap benar gitu karena in reality sebenarnya kita harus terbuka loh sama pemahaman atau pemikiran yang mungkin ada benarnya gitu ya Mas Aji. Benar. Oh my God, seru banget sih obrolan malam hari ini. Jadi sebenarnya generational gap ini memang akan selalu ada, ya nggak sih Mas Aji? Setelah nanti Gen Z nanti mungkin punya anak, punya cucu lagi Gen Z ini akan terus terjadi nggak sih sebenarnya? Karena kan beda masa tentu ada perbedaan. Betul. Kalau generasiku mengenal Winem misal atau mengenal Winem loh, Friendster nggak sih zaman dulu ada MySpace kali Mas Aji. Anak zaman sekarang nggak ngerti. Bahkan dulu aku mengenal kirim surat gitu, maksudnya nulis surat ke kantor pos, masukin gitu dan nunggu balasan gitu. Dan kondisi seperti itu, masa seperti itu tentu akan mempengaruhi karakter orang-orang di zaman itu. Dan di masa sekarang dengan lingkungan yang ada sekarang, ketika mengirim pesan hanya tinggal kirim, centang klik ya. Kalau udah centang 2 selang 5 menit kok nggak dibales, udah langsung wah kok nggak dibales sih. Overthinking gitu. Lagi kayak minggu lalu nih. Iya gitu. Dan kondisi semacam ini, lingkungan semacam ini juga akan membentuk karakter generasi yang sekarang, sehingga ya kan manusia kan makhluk sosial, sehingga dipengaruhi oleh lingkungan. Dan lingkungan akan mempengaruhi, maksudnya lingkungan setiap masa kan berbeda-beda. Betul. Generasi, karakter tiap generasi akan berbeda-beda juga. Iya, gitu. Setuju sih. Apalagi anak zaman sekarang attention span-nya juga semakin kecil kan bisa dibilang gitu ya. Karena generasi TikTok katanya gitu kan. Jadi yang cuma selewatan aja kontennya yang dilihat kan. Iya. Dan itu juga mungkin jadi kita perlu memahami bahkan bukan hanya generasi sekarang ya, bahkan generasi yang dulu tapi hidup di zaman sekarang pun juga short attention span gitu, ya kan. Contoh misal kalau baca buku dulu itu satu bab beberapa halaman itu udah hal yang biasa gitu. Betul. Sekarang baca buku 1 halaman aja itu sebuah prestasi. Udah capek ya kayaknya. Iya. Tapi kayaknya aku masih old people at heart kayaknya. Aku masih benar-benar baca buku gitu. Iya. Bahkan ada yang bilang gini, dulu ada suatu masa yang ketika cari informasi
itu lewat buku. Lalu generasi berikutnya cari informasi, cari ilmu, googling. Lalu generasi berikutnya lewat sosial media. Teks tapi sosial media tapi via teks ya. Lalu bahkan sampai yang cari informasi, cari ilmu lewat video. YouTube. Betul. Ya kan, YouTube dengan durasi 20 menit. Betul, ya, panjang ya. Kadang 1 jam. Ya, dan itu hal yang wajar. Tapi sekarang ini ngeliat di YouTube durasi 10 menit itu udah dirasa lama ya. Gitu. Benar. Karena sekarang ini orang nyari informasi, nyari ilmu, ya kalau bisa video TikTok 1 menit, 2 menit itu harus dapat jawabannya. Dan dengan kondisi seperti itu lagi-lagi lingkungan seperti itu akan membentuk karakter orang yang hidup di zaman sekarang. Ini menarik ya Harukers ya, dan pastinya generational gap ini memang akan terus terjadi, akan terus terbentuk dan terus berbeda sebenarnya karena yang namanya karakter setiap generasi akan bertambah beda aja terus ya. Tapi gimana caranya kita tetap berkomunikasi, tetap terbuka, dan tadi tetap melonggarkan pikiran kita dari thinking mind ke awareness mind. Be aware kalau memang we might be wrong, maybe others might be right gitu ya. The other is you. The other is you. Tetap loh dengan kalimat ini, the other is you. Ingat, kita tuh sebenarnya satu. Ketika kita menyakiti generasi lain, sebenarnya kita juga menyakiti generasi kita gitu ya. Oh my God, Mas Aji masih pengen banget ngobrol panjang, tapi kayaknya waktunya sudah habis. Thank you so much, Mas Aji. Udah habis ya? Udah habis, masih pengen 2 jam lagi kan? Sama. Nanti kita ketemu lagi di mungkin episode-episode berikutnya, atau mungkin di podcastnya Mas Aji nanti berikutnya. Iya, gantian aku undang di Pulinan Selaras ya. Waduh, kalau gitu terima kasih banyak Harukers yang udah dengerin Pillow Talks with Rani Sutari. Seperti biasa kita akan hadir kembali setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jangan lupa yang mungkin tadi sedikit ketinggalan obrolannya yang seru pada malam hari ini, masih bisa nanti nonton di YouTube channelnya Hard Rock FM. Versi visualnya nanti ada di sana dan juga ada di Spotify, MRA Media. Silahkan di search Pillow Talks-nya. Dan pastinya makasih banyak juga untuk Swiss Bell INTB Simatupang yang sudah meminjamkan premier room-nya. Dan kita ketemu lagi di Pillow Talks episode berikutnya. Have a hard working night, Harukers. Bye-bye. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih ya.